Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Ardian, NIM 122180011. Nama saya Erlin Karisma Rijal, NIM 122180036. Di sini kami akan menjelaskan tentang tenaga kerja di lingkungan perusahaan PT Laju Perdana Indah sebagai memenuhi tugas ujian tengah semester psikologi hidup. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Erlin. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru. PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru merupakan perusahaan manufaktur penghasil gula SAS. Pada PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru, proses produksinya dilakukan secara musiman dan dilakukan setelah musim tanam dan panen tebu. Biasanya, perusahaan melakukan proses perekrutan karyawan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada saat musim giling, di samping perekrutan yang dilakukan untuk selain musim giling. Kemudian, rekrutmen tenaga kerja di PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru. Rekrutmen tenaga kerja di PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru terbagi atas dua, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal dapat dilakukan dengan menggunakan sumber internal atau karyawan yang sudah ada dalam perusahaan. Beberapa metode internal yang dapat digunakan yaitu job posting, referensi pegawai, dan juga rencana suksesi atau penggantian. Job posting sendiri adalah kegiatan pemberian informasi kepada karyawan tentang adanya posisi yang lowong dalam perusahaan. Referensi pegawai, di mana seorang pegawai yang dipindahkan ke posisi lain dapat diminta referensi tentang calon karyawan yang tepat untuk menggantikannya atau untuk mengisi posisi lowong yang ia tinggalkan. Kemudian rencana suksesi atau penggantian merupakan sebuah proses untuk menjamin bahwa orang-orang yang memiliki kualifikasi akan tersedia untuk mengemban posisi manajerial kunci pada saat posisi lowong. Kemudian rekrutmen eksternal, seringkali karyawan-karyawan yang sudah ada dalam organisasi tidak memenuhi kebutuhan rekrutmen untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Dalam hal ini, perusahaan pun mencari calon karyawan dari luar perusahaan atau menggunakan sumber eksternal. Rekrutmen eksternal ini membutuhkan beberapa sumber seperti pelamar langsung, lamaran tertulis, lamaran berdasarkan informasi orang dalam, iklan, dan juga instansi pemerintah. Lamar langsung di sini biasanya datangnya para pelamar pekerja ke organisasi secara langsung untuk melamar dan kadang tanpa mengetahui apakah di organisasi tersebut ada atau tidak ada lowongan yang sesuai pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pelamar yang bersangkutan. Kemudian lamaran tertulis, biasanya para pelamar mengirimkan lamaran secara tertulis. Mungkin hanya mencoba saja tanpa mengetahui secara pasti apakah organisasi tersebut ada lowongan atau tidak. Kemudian lamaran berdasarkan informasi orang dalam. Biasanya para anggota organisasi mengetahui adanya lowongan di berbagai satuan kerja dalam organisasi tempat mereka bekerja. Karena mereka adalah orang dalam yang mana pengetahuan mereka tentang lowongan yang tersedia dapat dikatakan lengkap, maka mereka memberitahukan kepada pihak yang akan memperoleh informasi, dan kemudian pihak tersebut akan mengajukan lamaran. Kemudian ada iklan. Pemasangan iklan adalah salah satu jalur rekrutmen yang sering digunakan. Iklan biasanya berisi berbagai jenis informasi seperti jenis lowongan, jumlah lowongan, persyaratan yang harus dipenuhi pelamar seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, domisili, dan informasi lainnya seperti nama, kegiatan, dan alamat organisasi pencari tenaga kerja. Kemudian instansi pemerintah. Setiap pemerintahan negara biasanya ada instansi yang tugas dan fungsionalnya adalah mengurus ketenagakerjaan secara nasional seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pemburuan, Departemen Sumber Daya Manusia. Salah satu aktivitas instansi seperti ini dapat membina kerjasama dengan berbagai instansi lainnya di lingkungan pemerintahan dan dengan dunia usaha. Kerjasama tersebut dapat terwujud ketersediaan para pemakai tenaga kerja, menyampaikan informasi tentang berbagai lowongan yang tersedia dalam organisasi masing-masing, dan di lain pihak penyampaian informasi tersebut kepada pencari kerja yang terdaftar pada kantor tenaga kerja yang bersangkutan. Kemudian di sini ada seleksi tenaga kerja di PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru. Seleksi di sini terbagi atas 7 tahap. Yang pertama, penerimaan surat lamaran.
surat lamaran ini, langkah yang pertama digunakan untuk memperoleh kesan pertama tentang pelamar melalui pengamatan penampilan, sikap, dan faktor-faktor lain yang relevan. Kemudian tahap yang kedua itu penyelenggaraan ujian. Ujian diselenggarakan dan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang objektif dan tingkat akurasi yang tinggi tentang cocok tidaknya pelamar dengan jabatan atau pekerjaan yang akan dipercayakan padanya. Ada 3 jenis tes yang ditempuh oleh para pelamar, yaitu tes psikologi, tes pengetahuan, dan tes pelaksanaan pekerjaan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara adalah alat seleksi yang cukup penting. Wawancara merupakan pembicaraan informal antara perekrut dan pelamar. Manfaat dari wawancara ini yaitu memberi kesan kuat tentang akseptabilitas pelamar untuk bekerja dalam organisasi, kemudian perolehan jawaban yang pasti apakah pelamar mampu melaksanakan pekerjaan yang akan dipekerjakan padanya, kemudian bahan pembanding antara pelamar yang diwawancarai dengan pelamar lain untuk pekerjaan yang sama, dan pengenalan pelamar dengan lebih baik oleh pewawancara. Kemudian tahap yang keempat yaitu surat-surat referensi. Pelamar harus melengkapi dokumen lamaran dengan surat-surat referensi. Hal ini bertujuan untuk melengkapi informasi tentang diri pelamar seperti kemampuan intelektual, sikap, nilai yang dianut, perilaku, dan hal lain yang dianggap relevan. Kemudian tahap yang kelima yaitu evaluasi medis. Evaluasi medis dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelamar dalam kondisi fisik yang sehat. Dalam hal ini ada 2 cara yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama, pelamar diminta melampirkan surat keterangan dari dokter. Surat keterangan demikian bersifat umum. Kemudian yang 2, melakukan sendiri evaluasi medis dengan mengharuskan pelamar menjalani tes kesehatan menyeluruh di tempat pemeriksaan dan oleh dokter yang ditunjuk oleh organisasi. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu wawancara dengan penyelia. Pentingnya keterlibatan para penyelia yang akan menjadi atasan langsung pelamar dalam proses seleksi. Kecenderungan ini adalah memberikan wewenang kepada para penyelia untuk memutuskan pelamar yang akan diterima dan ditolak. Kemudian yang terakhir atau tahap yang ketujuh yaitu keputusan seleksi. Ini langkah terakhir dalam proses seleksi adalah pengambilan keputusan tentang lamaran yang masuk. Selanjutnya adalah penempatan tenaga kerja di PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru. Yaitu yang pertama, dalam PG Pakis Baru terdapat kenaikan jabatan atau promosi. Sebuah perusahaan atau sebuah promosi terjadi ketika seseorang karyawan dipindah tugaskan dari satu pekerjaan ke posisi yang lebih tinggi, baik dalam hal gaji, tanggung jawab, ataupun posisinya dalam keorganisasiannya. Kenaikan jabatan atau promosi adalah hal yang paling didambakan oleh setiap karyawan, karena hal tersebut dapat berguna bagi dia dalam hal meniti karirnya. Kemudian yang kedua adalah pengalihan atau transfer. Pengalihan atau transfer adalah pengalihan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki tanggung jawab yang sama, gaji yang sama, dan tanggung jawab yang sama. Pengalihan ini berguna bagi karyawan agar pengalamannya dapat bertambah. Kemudian yang ketiga adalah penurunan jabatan atau demosi. Demosi adalah penurunan karyawan ke pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih rendah, gaji yang lebih rendah, dan posisi dalam keorganisasiannya yang lebih rendah. Penurunan jabatan ini disebabkan karena perilaku karyawan yang kurang baik. Selanjutnya adalah pendidikan tenaga kerja di PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru. Tingkat yang pertama adalah tidak berpendidikan sampai pendidikan tingkat SMP. Biasanya tingkat ini diisi oleh pekerja harian lepas, di mana PG Pakis Baru merupakan pabrik gula dengan tebu sebagai bahan utamanya. Oleh karena itu, dalam hal memanen tebu, orang yang tidak berpendidikan pun bisa menempati posisi ini. Selanjutnya adalah tingkat SMA, SMK atau sederajat. Biasanya tingkat ini diisi oleh operator dan juga supir truk. Operator mesin yang ada di pabrik
ataupun supir truk yang membawa tebu hasil panen ke pabrik bisa menempati posisi ini. Selanjutnya adalah diploma 1 sampai diploma 3. Tingkat ini biasa diisi oleh teknisi, asisten manajer, dan juga kepala bagian. Karena posisi ini membutuhkan keahlian yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah diploma 4 atau strata 1 sampai strata 3. Biasanya mengisi posisi manajer, di mana posisi ini merupakan posisi untuk mengawasi setiap karyawan yang ada di bawahnya apabila terjadi permasalahan. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan tenaga kerja di PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru. Pelatihan dan pengembangan yang ada di PG Pakis Baru yaitu yang pertama adalah onboarding, yaitu program pelatihan dan pengembangan ini dikhususkan untuk menyambut karyawan baru. Jadi, karyawan-karyawan baru yang baru diterima di dalam PG Pakis Baru akan melakukan pelatihan yaitu onboarding. Kemudian, yang kedua adalah manajemen risiko. Pelatihan dan pengembangan jenis ini didesain untuk mengurangi risiko atau mengimplementasikan proses manajemen risiko. Yang ketiga adalah manajemen pengetahuan. Pelatihan dan pengembangan ini adalah perusahaan melakukan proses pengembangan, mempertahankan pemanfaatan, serta transfer pengetahuan dari karyawan yang lebih senior ke karyawan yang junior. Selanjutnya adalah manajemen keahlian. Perusahaan memerlukan proses untuk mengidentifikasi keahlian karyawan. Jadi setiap karyawan akan diidentifikasi apa keahliannya yang selanjutnya akan ditempatkan sesuai dengan keahlian karyawan tersebut. Selanjutnya adalah pengalaman. Dalam program pelatihan dan pengembangan jenis ini, karyawan diberikan kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman yang akan memberikan manfaat bagi karir mereka, sekaligus kontribusi mereka kepada perusahaan. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu yang pertama, pada PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru merupakan perusahaan manufaktur penghasil gula SHS. Rekrutmen di PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru terdiri dari rekrutmen internal dan juga rekrutmen eksternal. Selanjutnya, seleksi di PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru dimulai dari penerimaan surat lamaran sampai keputusan seleksi. Selanjutnya, pendidikan di PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru dimulai dari yang tidak mempunyai pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi. Di PT Laju Perdana Indah Unit PG Pakis Baru terdapat beberapa pelatihan dan juga pengembangan. Saran, kami membuka kritik dan saran dalam makalah ini. Besar harapan kami, saran tersebut adalah saran yang membangun, sehingga dapat kami implementasikan di tugas selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahannya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.